Apakah generasi muda layak untuk memimpin suatu daerah? Belakangan ini, terminologi pemuda, generasi muda, maupun kaum muda seringkali mencuat dalam beberapa bahasan, terutama pada ajang pemilu lalu. Tidak sedikit para calon legislatif menggunakan kata pemuda dalam jargonnya. Pemuda penerus bangsa, yang muda berkarya, saatnya pemuda, dan masih banyak yang lainnya. Tapi, apakah orang-orang tersebut benar-benar dapat merepresentasikan para pemuda yang digadang menjadi penerus harapan bangsa? Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda ialah warga negara Indonesia yang berusia dari kisaran 16 hingga 30 tahun, yang mana merupakan periode penting dalam usia pertumbuhan dan perkembangan. Dari premis pertama ini, seharusnya sudah ada beberapa dari mereka yang tereliminasi, bukan? Ya, meskipun pada sisi lain, memang definisi muda tak selalu terikat dengan angka. Berikutnya, kita bergeser ke tingkat partisipasi pemilih muda dalam pemilu lalu, yang mana terdapat 204.807.222 pemilih, dan 113.622.550 diantaranya ialah para pemilih muda atau setara dari 56,45% dari angka keseluruhan. Ya, ini menjadi masuk akal mengapa topik muda itu begitu populer digunakan ketika masa kampanye. Yang menjadi permasalahan adalah, apakah mereka yang menggunakan slogan muda dan berhasil terpilih benar-benar dapat menjadi tumpuan harapan dalam membangun masa depan bangsa? Kendati demikian, marilah kita sama-sama berharap dan menyadari bahwa perjalanan itu masih panjang dan kontestasi masih akan berjalan. Kita akan kembali menyuarakan pilihan kita pada ajang pilkada nanti. Melihat dari jumlah pemilih muda pada pemilu lalu, rasanya akan tetap ada kandidat yang mengusung tema muda dalam kampanye pilkada kelak. Apakah ini buruk? Tidak juga. Jika mereka dapat membawa semangat, inovasi, dan perspektif baru dalam politik, sehingga dapat merepresentasikan generasi muda yang tidak hanya dilihat secara eksistensial, namun juga secara gagasan, maka sepertinya mereka layak untuk kita kasih kesempatan. Harapannya, para kandidat muda yang mungkin nanti akan berkontestasi pada pilkada kelak dapat memastikan bahwa suara dan aspirasi yang mereka bawa dapat tercermin dalam kebijakan yang akan ia ciptakan. Tentu ini akan berdampak positif bagi hubungan antar pemerintah dengan pemuda di daerahnya, karena akan menciptakan hubungan timbal balik dan komunikasi yang bisa dibilang cukup positif antar keduanya. Dan terakhir yang patut diingat adalah, muda tak terbatas pada soal angka, dan muda bukanlah soal busana, tetapi bagaimana memproyeksikan harapan dan cita-cita bersama dalam membangun masa depan bangsa. Dengan menggunakan pendekatan yang efektif, visi yang jelas, misi yang solutif, dan komitmen untuk memperjuangkan kemajuan positif, kita yakin bahwa pemuda mampu memimpin dalam panggung politik domestik. Salam kemenangan.